Shalom adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo. Yuk adik-adik yang terkasih, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan berdoa. Yuk kita berdoa. Allah Bapa yang mencintai dan mengasihi kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan. Dan tak lupa kami juga bersyukur Engkau memberikan kami berkat berupa makanan, minuman. Dan kami juga bersyukur Tuhan karena papa mamah kami mendorong, mendukung kami, memotivasi kami untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh mengikuti sekolah minggu, boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku, kita melanjutkan lagu kita yang kedua. Kita akan menyanyi lagu Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menyimak dan belajar akan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak sekolah minggu. Yuk kita lihat bersama-sama. Halo anak-anak, kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja ya.
Sehat ya semuanya ya? Oke, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tangan dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kiranya Tuhan yang menolong kami satu persatu, Tuhan berikan hikmat sehingga kami boleh mengerti akan apa yang disampaikan oleh guru kami. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita sehingga kami pun dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan hati yang gembira. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, di rumah ada yang punya saudara enggak? Kakak, adik, atau mungkin sepupu yang tidak tinggal serumah? Ada? Wah ya, semuanya pasti punya saudara ya, juga teman. Ya, meskipun bukan saudara kandung, itu namanya saudara. Nah, kalian sayang nggak sama saudara kalian atau sama teman-teman kalian? Apa? Wow. Wah, pernah bertengkar? Waduh, pernah cubit-cubitan? Pernah jambak-jambakan? Wah, ya dah. Itu sesuatu hal yang biasa di dalam keluarga. Kadang-kadang kita yang nakal, kadang-kadang kita dinakali oleh teman atau saudara kita. Tapi gimana nih? Kalau habis bertengkar gitu, kalian diem-dieman sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun? Atau terus berbaikan? Ayo. Gimana? Berbaikan? Walah, oke. Sip ya, anak-anak sekolah minggu memang harus mau memaafkan. Jadi kalau habis bertengkar, itu harus berbaikan kembali. Oke? Nah, hari ini Bu Dewi tidak sendiri. Tapi Bu Dewi ini mau kedatangan tamu dari jauh. Jauhnya dari mana? Yo. Nanti tebak ya. Nanti ketahuan dari mananya. Ya. Mari kita tunggu kedatangan tamu yang berikut ini. Oke? Ayo. Mari Pak, selamat datang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya? Wah, luar biasa Bu. Saya sampai sini nih, senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak ya. Oh ya, anak-anak ini tamunya ya. Silakan memperkenalkan diri secara singkat kepada anak-anak Pak. Oke. Ini dari mana ini ya? Kok pakai begini? Ini kan kalau orang Wonosobo ini ya bajunya begini nih. Iya, ya kalau lihat dari penampilan seperti ini dari sana, daerah Mesir ya. Oh dari daerah Mesir, walah jauh di Timur Tengah anak-anak. Iya. Tadi naik pesawat loh Bu. Oh iya ya? Iya, pesawat kalau naik onta belum sampai. Oh harusnya naik onta itu Pak, biar asik di jalan. Saya tak nyapa dulu ya. Oh ya silakan Pak, mari. Halo anak-anak. Kenalkan ya, aku juru minuman Raja Fir'aun di Mesir. Pekerjaanku ya adalah membuat dan melayani minuman raja di istana. Misalnya nih, hari ini aku ini bawa anggur. Anggur ini aku bawa menjadi minuman buat sang raja. Wah, jadi minuman sang raja harus tersaji dengan baik, dengan bersih. Kalau memberikan sesuatu buat raja harus yang lezat dan bersih. Oke? Ya, gitu. Terima kasih Pak untuk perkenalannya. Iya. Wah keren sekali Pak, bikin minuman Mas pasti lezat. Nah ini tapi tadi minuman ini Bapak bilang kan tadi bawa anggur ya.
anggur ini kan warnanya merah. Betul, betul. Terus itu yang di gelas katanya Bapak yang bikin. Kok warnanya jadi kayak Ya, gitu, Pak? selain anggur, aku juga siapkan susu, Bu. Oh, Untuk kesehatan yang mulia Raja gitu. Mesir. Jadi Iya. anggur dicampur susu. Susu, rasanya Enak. enak. Wah. Nanti boleh dicoba ya di rumah. Keren. Iya, Itu keren dong. kalau zaman sekarang ya orang Indonesia atau di dunia itu juga pokoknya yang berkaitan dengan pembuatan minuman itu namanya barista. Kalau yang tukang meracik ya, meracik meramu minuman ya, anak-anak itu namanya barista atau juga bartender. Disebut seperti itu. Sebentar. Juru minuman. Ya. Wah, ini kebetulan hari ini juga sebenarnya saya mau bercerita tentang seseorang. Juru minuman Raja Firaun. Betul. Betul. Berarti Bapak kenal dengan yang namanya Yusuf ya? Oh, Yusuf. Kenal. Aku kenal Yusuf. Orang Israel itu toh? Iya. bener. Dia itu jelas kenal aku karena yang mulia itu menjadi wakil raja. Keren. Dan apalagi aku bersama beliau itu pernah satu rumah, satu kamar di penjara. Walah, Oh, di penjara. iya, Lah, berarti pernah berbuat salah. iya. Aku pernah berbuat kesalahan dan dihukum. Tetapi yang mulia wakil raja tidak bersalah. Di penjara karena ada yang bersaksi dusta. Difitnah. Yang mulia wakil raja itu orang yang baik dan penuh kasih. Pas barengan di penjara, dia bercerita kepada aku. Awal mula berada di Mesir adalah karena kakak-kakaknya berbuat jahat kepadanya. Sehingga ia dijual sebagai budak. Karena Kan Yusuf dulu ada pasar orang gitu dijual ya? sudah ada mestinya. Kok buktinya? Dijual orang Iya. untuk dipekerjakan sebagai Budak. budak. Budak itu apa, Pak? Budak itu ya orang yang disuruh-suruh lah. Ya. Nah, karena Yusuf rajin, jujur dan pintar, maka ia disayangi dan dipercaya oleh tuannya. Ya. Kemudian ia dipenjarakan karena tidak mau diajak berbuat yang tidak baik. Di penjara, ia disayangi oleh kepala penjara dan menolong mengartikan mimpiku. Aku berjanji padanya untuk memohon tuanku raja agar memeriksa ulang perkara ia di penjara itu. Ya? Oh gitu. Ya. Jadi peninjauan kembali Betul. gitu ya. Karena Pak Yusuf ini memang tidak berbuat salah. Tidak berbuat kan? salah, iya. Iya. Tapi ya, Pak Mbak, Yusuf kan baik. tapi aku melupakannya hingga 2 tahun coba. 2 Lah, tahun kok aku bisa lupa. 2 tahun loh lupanya. Nah, kemudian ketika tuanku Raja Fir'aun bermimpi dan seisi istana heboh karena tak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi raja, baru aku teringat. Walah, lah piye toh Pak? Janji sendiri kok ya dilupakan 2 tahun Lah, ya loh. itu. Iya Baru aku loh. teringat, oh iya. Aku pun memperkenalkan Yusuf pada sang raja. Oh, makanya orang yang dihukum bisa ketemu raja itu jadi lewat Bapak. Iya, nah terus. Oh, iya. Yusuf selalu diberkati dan ditolong Tuhannya. Sehingga bisa mengartikan mimpi tuanku raja. Bahkan bisa mengatasi kelaparan di Mesir. Ya. Kelaparan berapa tahun coba? Berapa tahun ya? Ayo. Kan kalau nggak salah Mimpinya? ada tuh ceritanya. 7 tahun kelimpahan Iya, jadi betul. panen berlimpah-limpah. Hah? Kemudian 7 tahun Kelaparan. kelaparan. Bener enggak, Pak? Betul. Ah, iya, Nah, iya. karena Yusuf tuanku itu bisa mengartikan mimpi raja, maka Yusuf diangkat menjadi wakil raja. Oh, hebat sekali. Hebat banget itu. Nah, terus ceritanya berikutnya, ketika kelaparan itu melanda seluruh Mesir
dan dunia. Nah, Kelaparan kakak-kakaknya sampai 7 tahun lapar sehari aja. Aduh, sakit perut. sakit. Apalagi 7 tahun. Tahu enggak? Ketika kelaparan itu terjadi dan melanda Mesir dan dunia, kakak-kakaknya yang mulia datang ke Mesir. Ngapain datang ke Mesir? Ya Jauh-jauh. jelas, untuk membeli makanan. Oh, Iya, gitu ya? untuk membeli makanan. Nah, yang mulia wakil raja tidak membalas kejahatan saudaranya. Iya ya, tadi Bah- kan yang jual Iya, ya. bahkan memberi apa? Makanan yang banyak dan gratis. Coba, iya. uangnya yang untuk membeli dimasukkan dalam karung, Dikembalikan. dikembalikan. Coba, apa enggak hebat yang Oh, mulia tuanku wakil raja? Oh, nak, Hebat. nek aku dijual gitu, ya tak bales. Nah, itu kamu. Kalau tuanku raja enggak, dia baik hati. Tidak memenjarakan atau menghukum kakak-kakaknya tadi, saudara-saudaranya tadi. Bahkan, ya apa? Mm-mm. Apa Pak? Piye Pak? Menolong saudaranya itu Iya. dari kelaparan. Baik hati sekali Iya, itu ya. iya, baik hati. Wakil rajanya Bapak itu Iya, ya. hebat Pak dan luar Yusuf ya. biasa. Tuanku Raja Fir'aun pun berbaik hati mengizinkan ayahnya dan saudara-saudaranya yang mulia Yusuf untuk tinggal menetap di Mesir. Baik hati sekali ya? Iya ya. Iya. Pindah negara Iya. loh, Terus? sak rombongan loh. Iya, terus Itu kan banyak saudara-saudaranya. iya. Terus Ya, belum hewan ternaknya. iya betul. Terus apa? Iya. Tidak memenjarakan atau menghukum saudaranya yang sudah berbuat jahat kepadanya. Termasuk Bapak loh, lupa janji sendiri Iya, loh. iya. Harusnya dihukum loh Pak. Betul. Terus ia juga tidak menghukumku. Coba yang sudah melupakan janji. Padahal yang dulu loh. Lupa sampai 2 tahun. Kebangetan toh saya. Wah iya Pak. Tapi tuanku wakil raja itu mulia sekali. Tidak menghukum aku. Baik, Aduh, aku sangat terharu. Pak, jangan Kalau nangis, melihat Pak. seperti itu sedih aku rasanya. Tapi aku bangga punya wakil tuanku mulia raja. Iya. Ya. Baik hati sekali Iya. ya. Luar biasa memang Pak. Mungkin ini cerita yang bisa aku bagikan pada hari ini kepada anak-anak. Semoga anak-anak pun juga bisa mendengar atau menerima nasihat ini. Jangan dendam, jangan membalas, ya. Oh iya. Tapi memiliki hati yang baik, yang jujur. Mau memaafkan. Mau memaafkan, Ya, Pak, ya. iya, oke. Oke. Baik Pak, terima kasih sudah mau jauh-jauh susah-susah datang dari Mesir. Tadi memang ke sini naik pesawat ya? Mesin waktu ya? Wah, betul. Sekarang saya kembali ke mesin waktu. Oh iya Pak. Oke. Iya, terima kasih ya Pak. Ya. Salam untuk Salam. Tuanku Raja dan Ya, seisi nanti istana. saya sampaikan Iya, ya. iya. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang Bapak Yusuf yang baik hati yang tadi sudah diceritakan oleh Bapak Juru Minuman. Ya, nah anak-anak pun bisa mencontoh Yusuf ya. Ya, ketika ada yang berbuat tidak baik kepada kita, itu ndak usah membalas. Ya. Kemudian karena pembalasan itu adalah hak Tuhan ya. Dan Tuhan itu mampu mengubahkan penderitaan kita karena tadi dijahati, dinakali menjadi hal yang baik. Memang tidak mudah ya. Kalau kalian harus menahan diri untuk tidak membalas memukul ketika dipukul, tidak membalas mengejek ketika diejek, atau membalas mencubit saudara atau teman kalian ketika mereka mencubit kalian. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan dimampukan, meskipun itu butuh perjuangan yang luar biasa untuk mau mengampuni, untuk bisa mengampuni atau tidak menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan
kejahatan. Lalu bagian kita apa? Kan nggak boleh balas. Bagian kita yaitu untuk menahan diri untuk tidak membalas perbuatan jahat dengan yang jahat yang setimpal gitu ya. Tetapi kita bisa mendoakan teman kita atau saudara kita supaya tidak nakal lagi. Itu didoakan. Ya. Wah, cerita Alkitab hari ini cukup sampai di sini. Ada tugas dari Bu Dewi. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menghafalkan ayat emas. Ayat emas hari ini diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 ya, yang berbunyi demikian. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Ya, itu Bu Dewi ulangi sekali lagi. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ya, caranya gimana? Kalian hafalkan ayat emas ini lalu direkam dan videonya dikirimkan ke grup orang tua. Bijak ya. Sampai ketemu. Teruslah berbuat baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Adik-adikku yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk persembahan, adik-adik dapat memasukkan di dalam amplop, lalu boleh dititipkan kepada Papa Mama. Nanti Papa Mama boleh memasukkan di kotak persembahan di gereja, atau bisa dititipkan kepada Pak Ori atau Bu Dewi di kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Adik-adikku, kita akan memuji nama Tuhan untuk mempersembahkan dengan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk adik-adik, kita bersama-sama akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami berkat berupa kesehatan, makanan, minuman, dan bisa sekolah, serta kecukupan setiap hari. Itu semua karena tangan kasih-Mu lewat orang tua kami, papa mama kami. Kiranya kami menerima dengan ungkapan syukur kepadamu. Dan pada saat ini kami juga akan memberikan persembahan rasa syukur kami atas cinta-Mu. Kiranya persembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Serta persembahan kami ini boleh digunakan untuk pelayanan sekolah minggu di GKI Wonosobo. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, kita akan berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh dengan cinta dan kasih, kami bersyukur kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya kami boleh selalu belajar dan bertumbuh di dalam kasih-Mu, sehingga kami boleh berbuah di dalam Kristus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk Papa Mama kami dengan pekerjaannya, kiranya berkat Tuhan boleh selalu hadir buat mereka. Kami boleh menikmati rezeki dari Tuhan lewat Papa Mama kami. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang mengajar kami. Kiranya berkat cinta Tuhan boleh hadir buat mereka, sehingga mereka boleh dengan sabar mengajar kami bertumbuh dan memiliki wawasan yang luas. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajar kami bertumbuh di dalam Kristus. Berkati mereka Tuhan dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka boleh menjadi penabur yang baik dan kiranya tuaian akan semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, adik-adikku yang terkasih, sekolah minggu kita sudah selesai. Jika ada tugas, adik-adik jangan lupa mengerjakan. Dan tugas yang paling utama adalah selalu menjaga protokol kesehatan. Rajin untuk mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker ketika adik-adik bepergian. Dan akhirnya kita akan bertemu pada sekolah minggu berikutnya. Dadah!